Salam sukses. Inilah artikel hari ini yang lagi panas dan menarik perhatian pembaca hingga pagi ini, Jumat 15 Maret 2024, yaitu adanya aksi sejumlah guru besar dan akademisi lintas kampus seperti UI Jakarta, UNJ Jakarta, UI Yogyakarta, dan para elemen akademisi se-Jabodetabek yang menyatakan siap turun ke jalan untuk menyuarakan kemunduran demokrasi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga ke pemaksulan. Termasuk juga Din Samsudin yang menyuarakan soal provokasi akan menyerukan aksi besar-besaran di tanggal 19 Maret 2024. Lalu ada sengketa Pilpres yang seolah-olah menjadikan adu kuat dukungan lawyer antar kubu capres. Di sana ada Prof. Yusril Iza Mahendra, ada Prof. Mahfud, dan para politisi. Coba kita cek aja videonya. Sebagai musuh bersama. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup petani Indonesia. Hidup buruh Indonesia. 5 tahun yang lalu di kampus ini Salemba, kami meneriakan reformasi. Tidak hanya ada Profesor Ahmad Tahir, Dr. Sona Panigoro, Dr. Sabasi, dan banyak teman-teman lain. Saya tidak menyangka bahwa hari ini kami masih harus meneriakan hal yang sama. Kami bertiga berupaya ingin mengakses apa yang dilakukan dari kami. Seruan Salemba 2024, tegakkan konstitusi, pulihkan hak kewargaan dan peradaban berbangsa. Kami, para ilmuwan, merupakan warga negara yang memikul beban kepemimpinan moral dan intelektual. Kami memiliki sikap politik yang dilandasi oleh kebenaran ilmiah dan kepekaan sosial akan kebutuhan segenap warga, serta melakukan penilaian kritis atas kebijakan publik agar tetap mengacu pada nilai-nilai dan spirit pendiri bangsa, yaitu Pancasila dan Konstitusi. Kami memegang teguh kebebasan akademik dan otonomi keilmuan saat menjalankan fungsi utama ilmu pengetahuan, serta tidak berbicara atau berjuang di atas kepentingan kekuasaan dan uang. Kami bersuara sebagai gerakan moral dan intelektual. Dengan ini kami menyampaikan pendapat akademik kami atas situasi nasional dan implikasi luasnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama, konstitusi mewajibkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk berdiri di atas semua golongan. Prakteknya terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan rekayasa hukum atau politisasi yudisial yang makin meruntuhkan demokrasi. Diubahnya berbagai aturan dan kebijakan, melemahkan pemberantasan korupsi dan merugikan hak rakyat dari bidang kesehatan, ketenaga kerjaan, hingga mineral dan pertambangan, yang berakibat tersingkirnya masyarakat adat, hutan, dan kepunahan keanekaragaman hayati sebagai sumber pengetahuan, pangan, dan obat-obatan. Menopang rakyat miskin nampak seperti pembiaran kemiskinan. Padahal seharusnya penghapusan kemiskinan dilakukan dengan cara seperti memperluas lapangan kerja di segala bidang, meningkatkan kapasitas penduduk usia muda agar produktif, sehingga memiliki inovasi untuk menghasilkan produk sains, teknologi, kesenian, dan beragam produk budaya. Keempat, selama 10 tahun, pemerintah telah melahirkan
berbagai kebijakan yang telah mereduksi substansi pendidikan menjadi urusan administrasi belaka. Bersama ini kami menyerukan: 1. Mendesak penyelenggara negara untuk menyiapkan suksesi kekuasaan dengan cara bermartabat dan beretika demi kepentingan yang luas dari bangsa dan negara. 2. Mendesak dilakukannya reformasi hukum, khususnya atas produk perundang-undangan terkait politik dan pemilu, dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berimplikasi pada hayat hidup orang banyak dengan proses transparan dan akuntabel, serta tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat, apalagi hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang. 3. Mendukung parlemen DPR untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsinya untuk menyuarakan suara rakyat, melakukan pendidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif presiden agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Kita mau melihat dari sisi apa? Nah, faktor beliaunya karena elit kekuasaan mengabaikan kaum cendekiawan, mengabaikan civil society, mengabaikan rakyat banyak, mengabaikan buruh masyarakat. Tapi tengah malam dengan buru-buru undang-undang disahkan, itu pengabaian paling melecehkan kaum intelektual. Masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Dalam diskusi ini, para akademisi juga mendesak pemerintah untuk memperhatikan kondisi masyarakat, tidak menyalahgunakan kekuasaan, hingga mendesak DPR untuk menggunakan hak angket. Menjunjung tinggi konstitusi dan hak-hak asasi manusia dengan menggunakan hak angket dan mencari langkah politik dan hukum lainnya sebagai penghukuman terhadap Presiden Jokowi yang terbukti mengkhianati reformasi 1998 dan telah melakukan politik praktek korupsi kekuasaan secara terbuka. Meminta lembaga-lembaga negara sesuai tugasnya seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Ombudsman Republik Indonesia untuk mengusut semua kecurangan pemilu, termasuk yang dilakukan Presiden Jokowi pada masa sebelum, ketika, dan sesudah pemungutan suara. Saya kebetulan ikut memprakarsai dan menjadi seorang presidium dari 9 gerakan penegak kedaulatan rakyat. Salah satu caranya nanti tanggal 19 Maret jam 2 siang, hari Selasa 19 Maret, kita mengadakan aksi besar-besaran di depan gedung DPR, MPR, DPD RI, Jalan Gatot Subroto, agar DPR mendengar suara kita. Ini adalah bentuk dukungan moral. Saya minta para ibu-ibu, bapak-bapak ikut hadir nanti. 45 simpul-simpul massa di luar kelompok kami, organisasi kami, insya Allah bersetuju. Organisasi kemasyarakatan, simpul-simpul gerakan, ya, tidak ada kaitan memang dengan paslon 01 atau 03, tapi sebagai bentuk ya, keprihatinan kita sebagai rakyat karena kedaulatan rakyat telah dirusak dan telah roboh. Maka saatnya lah untuk kita tegakkan, antara lain mendorong DPR RI menggunakan hak angket, dan banyak dari kami tidak cukup pada hak angket karena sumber masalahnya adalah presiden yang melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan, melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, maka cukup alasan untuk adanya pemakzulan.
Gerakan Penegang Kedaulatan Rakyat GPKR yang merupakan gerakan lintas agama, suku, profesi, generasi yang kebetulan saya berada di dalamnya sebagai salah seorang presidium, akan mengadakan aksi besar pada hari Selasa 19 Maret 2024 mulai pukul 2 siang di depan Gedung Wakil Rakyat MPR RI, DPR RI, DPD RI untuk menyatakan kepada para wakil rakyat kita bahwa pemilu dan Pilpres 2024 mengalami kecurangan, curang secara terstruktur, sistematis dan masif, sebagai pemilu yang curang dan brutal. Dan oleh karena itu kami menilai kedaulatan rakyat telah diruntuhkan, dirusak oleh rejim yang berkuasa. Maka inilah ekspresi daripada rakyat yang cinta kejujuran dan keadilan, termasuk di dalamnya ingin mendesakkan agar DPR RI menggunakan hak angket. TKN-nya Pak Prabowo itu tugas saya lah, mempersiapkan para lawyer. Dan sudah dirumuskan dan sudah diterap surat kuasanya, sebentar lagi akan disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk ditandatangani. Ada sekitar 36 orang. Kita juga sudah nyiapkan dan menunggu keputusan KPU aja. Akan ada tokoh-tokoh pengacara yang digandeng nggak selain Pak Todung misalnya dari luar 03, Prof? Banyak yang sudah daftar itu dari berbagai daerah, dari berbagai profesi pengacara. Tapi untuk apa terlalu rame-rame ya. Tapi banyak juga ya, kita surut. Ya ikut aja nanti kalau mau ikut. Banyak lah nanti. Tapi Prof sendiri kan dulu mantan ketua MK ya. Apakah akan merasa ada konflik kepentingan ketika nanti ikut mengajukan gugatan itu ke MK, Prof? Oh enggak, karena saya bukan hakimnya sekarang. Saya enggak punya konflik kepentingan. Karena sekarang saya prinsipal. Saya kan bukan hakim, enggak ikut memutus karena apa, konflik kepentingan saya enggak ada. Oke. Tapi apakah Prof juga merasakan mungkin ada batasan karena putusan sengketanya ini harus diputuskan dalam 14 hari kerja. Sementara baru kali ini kita akan mengalami gugatan Pilpres itu ada 2, tidak 1 seperti pemilu sebelumnya, Prof. Enggak, menurut saya enggak ada masalah ya, itu kan soal teknis saja 14 hari. Kan sebenarnya pokok-pokok masalahnya sama kan, cuma tinggal beda tempat, beda angka, beda apa gitu kan. Tapi pokok masalahnya kan itu. Jadi dugaan kesalahan KPU di dalam menyelenggarakan dan membuat keputusan-keputusan. Tadi sudah ada nama-namanya, itu siapa saja, apakah termasuk Pak Otto Hasibuan yang akan diajak dulu? Jadi yang dimasukkan sebagai ini sih nanti diputuskan oleh Pak Prabowo sendiri ya. Jadi yang kita musyawarah juga dengan Pak Otto, dengan Pak Ojek Aligis. Jadi yang dimasukkan sebagai ketua tim itu saya kan bidangnya hukum tata negara kan dan hukum administrasi negara. Yang kedua wakil ketuanya itu diajukan adalah Pak Otto Hasibuan. Wakil ketua juga Pak Ojek Aligis, wakil ketua juga Pak Dr. Fahri Bahmid dari Makassar. Jadi itulah yang dan seluruhnya itu ada 35 lawyer dan sebagian besar adalah lawyer profesional dan beberapa memang adalah nama-nama yang diusulkan oleh partai koalisi. Jadi dari Golkar ada, dari Gerindra ada, dari partai lain juga ada. Ya, ada yang mengusulkan nama si ACB, tapi ini nggak bisa, hanya anggota DPR. Anggota DPR kan. Berarti Bang Habibur nggak bisa juga ya? Walaupun mereka anggota DPR, walaupun mereka advokat, dia nggak boleh. Karena advokatnya di suspend sebentar. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pilpres, kami sampaikan bahwa kami siap menghadapi gugatan ya sebagai pihak terkait. Namun kita lihat selisihnya begitu jauh ya. Hampir 30% suara ya, rasanya sih sulit untuk mencari bukti-bukti atas kecurangan yang bisa merubah hasil pemilihan, karena kan kecurangan yang terjadi sporadis itu harus dinyatakan signifikan untuk bisa merubah hasil pemilihan ya.
Prinsipnya kami akan siap saja apabila ada permohonan, kami akan hadir ya. Dan tim hukum kami sudah siap ya. Banyak tokoh-tokoh hukum yang ada di pihak kami sekarang. Ada Pak Hotman Paris, ada Pak Oto Hasibuan, ada Pak Yusril, masih banyak lagi tokoh-tokoh lain ya. Yang saya yakin juga siap apabila diminta Pak Prabowo untuk bergabung. Dan jangan lupa ada juga tokoh hukum di DPR, ada Pak Dasko ya, yang paham sekali soal persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar siap mengajukan gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Ada sekitar 1.000 pengacara yang disiapkan TKN Amin untuk menghadapi gugatan tersebut. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Kamis 14 Maret 2024. Iwan memastikan tim hukum Amin saat ini sudah sangat siap untuk mengajukan gugatan Pilpres di MK. Dia menyebut pihaknya telah mengantongi data dan bukti kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024. Bukti ini mulai dari proses lelang sistem informasi KPU sampai menjadi sirekap. Sementara itu, pasangan Prabowo Gibran akan dibela sekitar 35 pengacara dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Itulah artikel hari ini yang lagi panas dan menarik perhatian pembaca hingga pagi ini Jumat 15 Maret 2024, yaitu adanya aksi sejumlah guru besar dan akademisi lintas kampus seperti UI Jakarta, UNJ Jakarta, UII Yogyakarta, dan elemen akademisi sejabotabek yang menyatakan siap turun ke jalan menyuarakan kemunduran demokrasi di era kepemimpinan Joko Widodo hingga ke arah pemaksulan, termasuk juga Din Samsudin yang menyuarakan soal provokasi akan menyuruhkan aksi besar-besaran di tanggal 19 Maret 2024. Lalu ada sengketa Pilpres yang seolah-olah menjadikan adu kuat dukungan layar antar kubu capres. Jadi nanti yang turun ke jalan bukan hanya mahasiswa, guru besarnya juga ikut turun, dosennya juga ikut turun, dan ilmuwan-ilmuwan kampus juga ikut turun. Karena katanya situasi ini adalah persoalan hidup atau hancurnya bangsa kita. Jadi untuk bisa melawan segala macam penyimpangan demokrasi yang terjadi selama ini, kita harus bergandengan tangan dengan semua unsur kekuatan. Sementara tokoh nasional yang juga salah satu presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR, Din Samsudin, mengajak rakyat peduli terhadap demokrasi untuk melakukan aksi besar-besaran hingga berbuka puasa bersama di depan gedung DPR RI. Aduh, dalam hal ini saya pribadi gak bisa berkomentar, soalnya di satu sisi kita sedang menjalankan ibadah puasa bahwa salah satu ujiannya adalah kesabaran. Sementara di sisi yang lain mereka diprovokasi dengan tuntutan-tuntutan yang beraroma kekerasan dan kemarahan. Aneh juga, tapi ya sudahlah. Dan artikel yang tidak kalah hangat adalah saat ini sedang ada adu kuat antar dukungan layar terhadap masing-masing kubu paslon terkait sengketa kecurangan Pilpres yang akan diajukan ke MK. Saya akan coba update dulu perkembangannya sengketa Pilpres ini untuk bisa saya menanggapi opini para pakar hukum kita ini. Nah, demikianlah kira-kira sedikit ulasan mengenai aksi sejumlah guru besar, provokasi Din Samsudin, dan sengketa Pilpres 2024 ini. Terima kasih dan salam sukses.